bagaimana cara membedakan antara umpan dimakan sidat dan umpan dimakan kepiting. Memang dia itu lagi menarik, padahal itu kepiting yang menahan pancing kita, Mas Bro. Jadi bukan cuma jujur-jujur doang ya, tapi pakai insting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Panca Pancing. Oke, sobat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya tidak ngejujur ya. Saya mau sharing ya kepada teman-teman, dikarenakan ada teman-teman kita yang satu hobi ya, menanyakan di kolom komentar ya, seperti ini ya, dan seperti ini ya. Ada juga seperti ini. Oke. Dan sebelumnya mohon maaf kepada para pemancing yang mancing ikan sidat sudah beberapa tahun dan pengalamannya sungguh banyak ya. Mohon maaf, ini bukan menggurui tapi ini sharing ya. Khusus kepada yang berkomentar, terima kasih yang telah berkomentar dan menanyakan masalah-masalah sidat marmorata. Oke. Ini berdasarkan pengalaman saya Mas Bro ya. Jadi komentar-komentar tersebut saya rangkum menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membedakan antara umpan dimakan sidat dan umpan dimakan kepiting. Dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri lubang sidat. Dan yang ketiga, apakah masih ada sidatnya kalau di satu lubang itu ada kepiting. Oke. Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar video-video terbaru dari channel Pacu Pancing tidak ketinggalan. Mantap, intro dulu. Oke Mas Bro, jadi yang pertama, bagaimana cara membedakan umpan dimakan kepiting dan umpan dimakan sidat ya Mas Bro. Oke, kepiting itu adalah salah satu makanan sidat marmorata. Perlu diketahui, kepiting itu adalah makanan sidat marmorata dan musuh besar bagi para pemancing, khususnya yang ngurek ataupun pakai joran ya. Kalau umpan dimakan kepiting itu waduh, sangat-sangat pusing kepala ya. Sepengetahuan saya Mas Bro, jadi umpan yang dimakan oleh kepiting biasanya ya, ini contoh ya, contoh kalau kita masukin ke dalam lubang dan kebetulan di lubang tersebut kepiting yang makan, biasanya cara makannya itu sambarannya itu tidak terasa Mas Bro, tapi dia akan menarik sedikit-sedikit ya, seperti ini. Dia akan menarik ya ke dalam lubang, tapi tarikannya itu tidak serentak seperti ikan sidat. Dan kalau kita tarik ya, kalau kita tarik, si kepiting ini akan menahan Mas Bro, akan menahan pakai capitnya. Dia akan menahan, jadi terasa apa namanya, terasa nyangkut Mas Bro. Dan banyak para pemancing yang ketipu oleh si Mr. Crab ini. Apalagi kalau senarnya itu agak meral ya Mas Bro, kita tarik ya, dia akan agak meral ya, seakan-akan memang dia itu lagi menarik, padahal itu kepiting yang menahan pancing kita Mas Bro. Dan kalau kita tarik terus maka dia akan melepas. Oke. Dan cara makannya itu tidak langsung, tidak disambar benar-benar nyambar ya, karena dia itu pakai capit. Jadi serasa apa namanya, dibawa ke dalam, dibawa tapi tidak seperti sidat. Oke, seperti itu. Dan kalau sidat yang menyambar Mas Bro, dia akan terasa sambarannya begitu kita masukin ke dalam lubang. Nah, dia seperti ini. Nah, biasanya ya seperti ini. Dia terus ke dalam. Dan kalau kita tarik sedikit-sedikit, dia akan ada perlawanan. Dan kalau kita tarik ya, maka dia akan
menarik lagi. Jadi istilahnya tarik menarik lah. Dan disitulah letak bahagianya kalau memancing sidat, ngurak sidat Mas Bro. Oke, mudah-mudahan dipahami ya pertanyaan pertama. Oke, dan pertanyaan kedua, bagaimana ciri lubang sidat? Oke, ciri lubang sidat biasanya kalau saya lihat-lihat dulu spotnya, bro, yang kayak gimana. Kalau bebatuan dan ada lubangnya itu di depan lubangnya itu jernih, airnya jernih, tidak ada lumut, dan kalau kita urak itu dalam dan tidak ada lumpur, biasanya itu jos mas bro. Dan yang saya sering strike itu lubang-lubang yang airnya masuk ke dalam lubang tersebut. Kalau kita keruh mas bro, dia akan masuk ke dalam lubang tersebut, dan biasanya itu tempat jos banget, mantap. Dan saya sering strike di lokasi-lokasi yang seperti itu. Dan karena saya domisili di kampung mas bro, tidak di perkotaan, lokasinya ke hutan-hutan, jadi lokasi-lokasi yang agak ekstrim dan ya beda dengan lokasi-lokasi yang agak perkotaan ya. Oke, nanti saya buatin videonya, video apa namanya, lubang-lubang yang ada sidatnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apakah kemungkinan ada ya di satu lubang ada Mr. Crab dan ada sidat? Oke. Kalau saya jujur, kalau sudah positif ngurek di lubang ini, contoh ini lubang ya, positif ini kepiting, saya langsung tinggalin aja mas bro, tinggalin. Tapi kalau yang makannya itu ikan, yang makannya ikan itu seperti ikan lele yang makan di dalam suatu lubang dan kebetulan lubangnya besar, maka saya akan jujur terus, jujur lagi ya, atau paling tidak di tajur ya, karena ada beberapa kejadian ya, seperti video ini, seperti video ini. Jadi saya di dalam lubang ini saya mendapatkan 3 ekor, 2 ekor apa namanya, 2 ekor lele dan 1 ekor sidat marmorata. Oke, Mas Bro, begitu ya. Dan sebetulnya kalau teman-teman sering mancing sidat ya, akan sering tahu ya dari pengalaman teman-teman bagaimana karakter sidat makan dan umpan yang paling disukai sidat dan lubang-lubang sidat. Insya Allah teman-teman dengan sendirinya akan tahu ya, dan akan mempunyai insting begitu kita lihat lokasi, oh di situ tuh ada lubang, kayaknya itu silat bersarang di sana, seperti itu ya. Jadi bukan cuma jujur-jujur doang ya, tapi pakai insting dipakai. Karena ada beberapa kejadian yang saya pernah alami ya, lokasinya tidak seberapa, airnya sedikit, bahkan debit airnya itu tidak apa namanya, tidak tidak tinggi ya, seperti video-video yang ini dan video yang ini ya. Video-video ini aduh subhanallah. Jadi saya memang punya firasat ya di sana ada sidat, tapi tidak apa namanya, tidak disangka sidatnya agak besar ya Mas Bro. Luar biasa. Memang disitulah jika kita sudah diberikan rezeki ya, walaupun lokasinya seperti itu ya dapat, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lihat-lihat lokasi yang pernah saya strike. Sip, lanjut. Oke Mas Bro. Dan ini ya, eh, di antaranya lubang yang sering dihuni oleh sidat ini seperti ini. Kalau di saya ini bisa disebut apa namanya, curug atau surupan ya Mas Bro. Jadi surupan itu kalau kita keruh airnya, kalau kita keruh dia akan masuk ke dalam ya. Ini insya Allah positif positif ada ya, karena si lubang ini kita tidak tahu berapa meter dalamnya dan tidak tahu di dalamnya itu ada gua atau apa ya. Dan kalau tidak percaya, saya pernah strike, lihat ya, ada di video sebelah ini ya, di sini.
ada video-video yang saya pernah strike. Dan yang lucunya ya, saya pernah satu kejadian, jadi di lubang yang satu ini saya mendapatkan 3 ekor ikan ya, dua ikan lele dan satu ikan sidat dalam satu kali mancing di dalam satu apa namanya, lubang. Oke, kita lanjut ke lubang yang lain ya Mas Bro. Oke Mas Bro, dan ini contoh lubang sidat Mas Bro. Ini contoh lubang sidat ya. Di sana saya coba sedikit. Aduh, ini memang kalau dijujur ya, memang tidak terlalu dalam Mas Bro. Paling tuh sudah mentok ya, ini sudah mentok Mas Bro. Kemungkinan ini belok ya si lubangnya tuh. Ini sudah mentok Mas Bro. Ini kemungkinan belok ya lubangnya, sekitar 70 cm ya kedalamannya, tapi ini kayaknya belok ya ke sana. Dan lubang seperti ini saya pernah strike 2 atau 3 kali ya. Coba lihat di sini ya, video-video ini kalau tidak percaya. Jadi pada dasarnya lubang sidat yang pernah dihuni oleh sidat, dia akan dihuni lagi ketika sidat yang lain itu tidak ada, maka akan ada sidat lain yang menghuni lubang tersebut. Oke, ini ya contohnya seperti ini. Kalau dilihat itu ya, nah ini bersih ya Mas Bro. Ini lokasinya bersih Mas Bro. Jadi adapun lumut-lumut ini mah karena tidak kena air ya Mas Bro. Dan di dalamnya ini bersih. Kemungkinan ini masih ada lagi sidatnya Mas Bro. Oke. Oke, kita lanjut ke lubang yang lain Mas Bro. Kita review Mas Bro. Lanjut. Ini contoh lubang sidat lagi ya. Memang ini agak ekstrim. Itu di sana ada air ke dalam ya. Oke. Mudah-mudahan terdengar. Oke. Kalau di sini agak ekstrim ya Mas Bro. Karena kita tidak tahu hewan apa saja di dalamnya Mas Bro. Di sana airnya itu sedikit tapi mengalir Mas Bro. Dan saya sangat-sangat suka lokasi-lokasi yang seperti ini, karena kebanyakan di lubang yang seperti ini sidatnya pada lapar-lapar Mas Bro. Jadi agak gampang kalau memang ada sidat, dia akan menyambar ke umpan kita Mas Bro. Ini dalamnya sekitar 3 meter kemungkinan, atau berapa meter ya, 2,5 meter atau 3 meter untuk menempuh air tersebut di dalam Mas Bro. Oke, dimaklum ya karena saya berdomisili di daerah perkampungan. Jadi spot-spot saya itu seperti ini Mas Bro. Spot-spot saya ke hutan-hutan ya, parit-parit yang ada di hutan, jarang ke di daerah kota. Kalau di daerah kota parit-paritnya itu sudah di tembok, beda dengan di daerah saya Mas Bro. Oke, sip. Kalau mau nonton videonya yang strike ini ada di sini Mas Bro. Di video-video ini Mas Bro. Oke, sip, lanjut. Oke Mas Bro. Dicukupkan sekian videonya dan mohon maaf pembahasannya agak ngawur ya. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan khusus kepada akun Mas Gopur ya. Terima kasih sudah berkomentar ya, dan mohon maaf Mas Gopur karena pembahasannya ini agak ngawur ya. Mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan sidat-sidat yang besar ya Mas Bro. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam setobi. Semoga hidup Anda semakin indah dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.